harapan di sini. Mari kita bermasmur bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Katakan bahwa Tuhan baik, sangat baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Penyertaanmu selalu sempurna atas kami. Kasihmu tak berkesudahan bagi kami. Selalu setiap pagi rahmat bagi kami. Layaklah kami memujimu, layaklah kami mengagungkanmu.
Terlalu besar kasih-Mu bagi kami. Terlalu luar biasa perbuatan-Mu bagi kami, Tuhan Yesus. Walaupun di tengah-tengah COVID, kami masih beribadah, masih bisa beribadah online. Walaupun COVID ada di tengah-tengah kami masih bisa bersama-sama memuji nama Allah. Untuk itu Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak bagi kemuliaan nama. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, Amin. Tanpa persentuhan katakan, dengar Tuhan sudah memanggil engkau. Amin. Yang percaya dari Pak Tuhan beri kembali Tuhan sebentar. Ini lagu lama. Yang kita akan puji biar lebih dengar lagi. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Oh
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya. Mari angkat tanganmu keduanya. Ini kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ini kami Tuhan. Kami mendengar mendengar panggilan-Mu Kami mendengar panggilan-Mu bagi setiap kami. bagi setiap Ini kami. komitmen kami pada hari ini. Ini komitmen kami pada Di hari dalam nama Tuhan ini. Yesus. Dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Biarlah kita boleh memberikan yang terbaik untuk kerajaan Allah di tempat ini. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana
Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami, ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami milik kepunyaan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti ini ya Tuhan, situasi yang begitu mencekam, secara kasat mata kami boleh melihat keadaan dunia ini semakin tidak baik lagi adanya ya Bapa. Tetapi kami masih memiliki satu pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan, bahwa Kau telah berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami yatim piatu ya Bapa. Engkau memberikan roh-Mu, memberikan pribadi-Mu ada di dalam kami. Dan ketika kami meminta segala sesuatu yang kami butuhkan, kami perlukan, maka Engkau akan menyediakannya bagi kami ya Bapa. Inilah janji kudus-Mu, janji firman-Mu kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami tidak mau lepas daripada Tuhan. Kami tidak mau larut dalam keadaan dunia ini yang tidak pasti. Kami hanya mau melekat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bawa kami di dalam ketidakmampuan kami untuk melakukan segala sesuatunya. Bila tidak Tuhan campur tangan atas seluruhnya, maka kami tidak akan pernah bisa mendapatkan segala sesuatunya yang kami rindukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua umat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi ya Tuhan Yesus. Kami yang datang dengan haus, dengan kerinduan kami yang dalam untuk melekat erat dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Engkau Bapa, sehingga Engkau akan puaskan hidup kami ini ya Bapa. Segala apa yang kami mohonkan, kami minta, maka Engkau akan memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kami akan duduk diam di bawah kaki salib Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu berbicara kepada kami. Demikian buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Aku percaya Engkau telah mengurapiku dengan minyak urapan-Mu yang baru. Engkau sudah memberikanku yaitu perkataan firman-Mu Tuhan, untuk boleh hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini, sehingga kami akan terus dibangun di dalam kebenaran. Kami akan berjalan terus dalam rencana Allah. Dalam rencana Allah sungguh indah bagi kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menolak semua kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh tipu daya daripada si iblis yang coba mengganggu konsentrasi kami untuk fokus kepada firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan waktu ini hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Mari sama-sama kita ucapkan, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, tidak terasa kita sudah melepaskan bulan Juni. Tapi sudah 6 bulan kita melewati tahun 2021 ini. Sungguh ya secara jasmani kita merasakan ya kenapa begini aja keadaan ini. Kenapa situasi ini yang pada akhir tahun 2020 kemarin kita masih bisa merasakan ya sudah lebih baik. Tiba-tiba muncul lagi varian baru dikatakan ketika rakyat India sedang merayakan hari raya mereka, tahun baru mereka. Maka mereka dari berbagai negara datang ke kota mereka, ke negara mereka, ke negara asal mereka. Sehingga terjadilah lagi yang namanya virus corona varian baru yang lebih ganas dikatakan. Dan ketika mereka kembali ke daerah mereka di mana mereka ada selama ini, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, ada yang ke Singapura. Mereka sudah membawa virus itu, menyebarkannya, hingga pada akhirnya sampailah ke negara kita, Indonesia. Yang kita lihat kasusnya begitu cepat, ya, begitu mengerikan. Ya mungkin tidak sempat saya ambil data-datanya.
Tetapi memang ini nyata, ini fakta yang terjadi. Jadi bagi kita, ya tidak bukan lagi kita tinggal hanya melekat kepada Tuhan saja. Ya, karena hanya Dialah bisa meluputkan kita dari situasi yang tidak baik ini. Kalau kita mau memasangkan dirilah bagaimana kita supaya itu tidak ada gitu ya. Kita abaikan semua apa yang sudah dianjurkan oleh negara ini, yaitu prokesnya. Kemudian kita udahlah nggak ada itu. Nah kemudian kita terpapar, maka sangat mengerikan ya, sangat mengerikan. Ya, biar itu semua jauh daripada kita. Nah kita hindarilah, karena firman Tuhan juga mengatakan kalau kita lihat ada malapetaka di depan kita, maka kita harus menghindar dari malapetaka itu. Jangan kita coba-coba. Kita sudah tahu ini malapetaka, tapi kita coba-coba. Ya. Sehingga apa yang terjadi ya kita akan terlalu akan binasa di dalamnya. Jadi sebaiknya kita menghindar. Jadi menghindar dengan melakukan protokol kesehatan itu jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu kalau kita ada kegiatan di luar, apalagi orang Batak hari-hari ini, ya masih suka pesta ya. Kita diundang, misalnya tidak enak kalau kita tidak hadir. Ya udahlah usahakanlah tidak berlama-lama di sana, pakailah masker, ya. Rajin cuci tangan. Tidak usah ikut nimbrung lama-lama, udah selesailah. Kita kasih amplop kita, ya udah kita bisa pulang. Jadi mereka pun akan maklum karena situasinya sedang begini. Dan kita lihat juga di Jawa dan Bali ada penerapan yang namanya PPKB. Nah, hari-hari yang lalu kita istilahnya PSBB ya, tapi ini PPKB lagi. Pembatasan kegiatan PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi ini berlaku sebenarnya hanya di Jawa dan Bali. Tetapi kepada kita pun ada beberapa tempat yang mereka menerapkan ini akhirnya. Ya, jadi tidak hanya di Jawa dan Bali. Tadi pun saya masih jadikan dengan kawan kerangka gereja. Kami sudah di-off-kan untuk ibadah secara onsite di gereja, tidak bisa. Jadi mereka kembali ibadah secara online. Nah ini kita sangat dibingungkan memang situasi ini, sangat-sangat bingung. Tapi biarlah kita tidak terlalu larut dengan kebingungan kita. Mari kita tetap dengar-dengarlah dengan suara Tuhan. Itu sebabnya tema yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah mendengarkan suara Allah. Walaupun kepada kita ada tema disampaikan dari pimpinan rohani kita, yaitu integritas dalam gereja. Ya, 1 Petrus 2:9. Kitalah umat yang terpilih, yang cuma kita baca sekilas ya sebagai tuntunan Tuhan bagi kita, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. 1 Petrus 2:9 ya. Kita baca ya karena itu tidak bisa dibuka ya. 1 Petrus 2:9. Ya, ada yang bisa membacakan dari kita? 1 Petrus 2:9. 1 Petrus 2:9 dari firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Jadi kita sebagai gereja Tuhan dikatakan kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Jadi kita sudah diubahkan Tuhan ya, dari manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Jadi sungguhnya kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Jadi kita punya tugas diberitahukan oleh Tuhan, disampaikan oleh Tuhan. Untuk apa dikatakan? Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Itulah tujuan kita, diubahkan Tuhan menjadi ciptaan yang baru.
Ya, kita sudah menjadi gereja Tuhan. Dahulunya kita bukan gereja Tuhan, kita bukan umat pilihan Tuhan, tetapi kita sudah diubahkan Tuhan supaya kita apa? Memberitakan semua perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan. Jadi kita menjadi kesaksian hidup bagi dunia ini. Itulah tujuannya. Itulah sebabnya maka integritas ketulusan hati kita itu perlu ada di dalam kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Amin. Nah, itulah secara singkat apa yang jadi tuntunan Tuhan dari pimpinan rohani kita dari Medan Plaza. Nah, sebagai tema firman Tuhan yang saya bawakan adalah mendengarkan suara Allah. Ya. Jadi apa tujuannya kita ya hari-hari ini kita harus peka dengan suara Allah. Harus peka. Kenapa dikatakan harus? Berarti ada kewajiban. Kewajiban kita harus peka. Karena sebenarnya setiap hari Tuhan pasti berbicara kepada kita. Pasti berbicara. Nah, hanya apa yang membuat kita tidak peka, tidak bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Nanti kita belajar banyak dari kebenaran ini, sehingga kita tidak lagi ya larut ya atau hanya mau dengan kemauan kita sendiri. Nah, tujuannya adalah kita mengenali semakin peka dengan suara Allah ya, dan dapat membedakan suara Allah itu dengan suara-suara yang lainnya. Ya. Kita dapat mengenali atau peka dengan suara Allah dan membedakan suara kita sendiri dengan suara yang lainnya. Ya. Dan kita akan dituntun, sehingga kita akan dituntun kepada kehendak Allah. Jadi goalnya adalah kehendak Allah. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar berbicara ya kepada kita, tetapi ada satu tujuan Dia berbicara. Pasti ada tujuannya, yaitu itulah kehendaknya. Kehendak Tuhan kepada kita pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Apa menjadi panggilan Tuhan kepada kita berbeda-beda. Jadi oleh karena itu biarlah hari-hari ini kita semakin peka. Nah, kita melihat ya hiruk pikuk dunia ini dengan banyak hal ya, yang seperti yang kita alami hari-hari ini. Begitu banyak suara-suara yang kita dengar, sehingga kita hanya dibuat bingung dengan situasi itu. Nah, sebagai contoh, kalau kita perhatikan, mendengar suara Allah itu sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi kita ya. Karena secara umum itu kita bisa langsung membaca Alkitab, itu aja. Secara umumnya gampang sebenarnya, nggak begitu sulit. Tetapi yang menjadi sesuatu pesan khusus itu kita nggak dapat. Kalau hanya sekedar membaca Alkitab, tapi ada pesan khusus, kita pasti akan kewalahan. Nah, jadi sebenarnya bukan hal yang asing bagi kita untuk mendengarkan suara Allah, karena Alkitab bisa langsung kita baca, kita renungkan. Nah, tinggal hanya pesan-pesan khusus yang kita ingin mau dari Tuhan, ya. Jadi ini bukan tentang kemampuan manusia untuk mendengarkan suara Allah, tapi yang terutama di sini adalah kehendak Tuhan untuk mendengarkan suaranya kepada kita. Ya. Jadi bukan kemampuan kita, tapi kehendak Tuhan untuk memperdengarkan suaranya kepada kita. Ya. Sekalipun kita berdosa. Jadi banyak kalau kita lihat contoh-contoh di Alkitab, banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu sekalipun dia berdosa, Tuhan berbicara juga kepada dia. Kita lihat kisah Kain ketika dia sudah membunuh Habel, karena perbuatan membunuh itu kan berdosa. Tuhan berbicara kepada dia, berbicara begitu kuat Allah. Dia mempertanyakan kenapa dia harus membunuh Habel. Seharusnya dia tidak bisa lagi mendengar kalau dia sudah membunuh atau berdosa. Tetapi Tuhan bisa memperdengarkan. Itulah kehendaknya. Dia perdengarkan. Kenapa engkau bunuh adikmu Habel? Tuhan bertanya kepada dia. Nah, akhirnya Tuhan menghukum Kain, ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Tidak dibatasi, oh kita harus memang syarat mutlak kita harus kudus ya dapat untuk boleh mendengarkan suaranya. Tapi tidak jadi ketentuan bagi kita. Ya. Jadi kalau mau mendengar suara Tuhan, memang mutlak itu bagi kita harus kudus dan intim dengan Tuhan. Itu sudah secara mutlak. Nah, kita lihat bagaimana Allah berbicara dengan seorang pribadi yang bernama Samuel. Ya. Kalau kita lihat Samuel bisa mendengarkan suara Allah, dia sangka itu suara manusia, suara Nabi Allah yang pada waktu itu dia ada di bait Allah. Disangka ya itu suara Nabi Allah itu. Nah, demikianlah kiranya seperti itulah kita rindukan ya. Walaupun ya secara audible yang dia terima, ya paling tidak di dalam hati kita dapatkan sesuatu. Amin, Bapak Ibu. Nah, di dalam kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai 4, nah mari kita baca sama-sama. Dalam kitab Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, inilah salah satu contoh atau ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bahwasanya setiap kita kawan domba Allah itu pasti bisa mendengarkan suaranya. Jadi itu bagian dari Tuhan, itu bagian dari kehendaknya supaya kita boleh mendengar suaranya. Nah, sekarang kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita selayaknya memang sudah harus mendengarkan suara Tuhan. Ya. Jadi suara itu tidak akan pernah asing lagi bagi kita. Nah, jadi di ayat 16 dikatakan lagi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-dombanya itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, sangat jelas firman Tuhan yang mengatakan kita pasti bisa mendengarkan suara Tuhan. Sangat jelas ya, pasti bisa. Nah, nanti kita teruskan lagi apa yang menjadi penghalang-penghalang bagi kita sehingga kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan begitu jelas. Nah, kemudian kita mengenal suara-suara yang ada di sekitar kita ini, ya. Kita buat secara garis besar ada 3 suara yang kita boleh kenali di sekitar kita. Yang pertama adalah suara Tuhan sendiri, yang kemudian adalah suara hati kita sendiri atau suara manusia, dan satu lagi adalah suara dari iblis. Ya. Jadi yang 3 suara ini itu pasti sedikit banyak berbisik, berbicara kepada kita. Hanya kita tidak tahu yang mana ini suara Tuhan. Ya. Yang mana ini suara Tuhan. Nah, hiruk-pikuk di suara-suara di dunia ini, yang terutama di zaman yang namanya zaman kesesakan pada saat ini, itu membuat kita jadi sulit, ya. Jadi penghalang salah satu adalah hiruk-pikuk suara-suara yang ada di dunia. Jadi itu menjadi penghalang bagi kita untuk bisa dengan jelas, dengan begitu pekanya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya.
Begitu banyak suara-suara di luar yang cenderung kita dengar yang mempengaruhi kepekaan kita akan suara Tuhan. Suara hidup pikuk di dunia ini dapat memudarkan suara Allah yang lembut. Jadi sebagai ilustrasi, ketika ada seorang anak muda, dia berkeluh kesah dengan seorang pendeta. Jadi pendeta yang sudah tua. Ketika itu si anak muda ini punya masalah, pergumulan hidup yang begitu berat. Nah kemudian dia mulai mendatangi pendeta ini, dia mulai berbicara. Abang pendeta, pergumulanku begitu berat. Aku sudah menjerit kepada Tuhan. Tuhan tolong aku. Dengarkanlah apa yang menjadi keluhanku. Kenapa engkau tidak mau berbicara kepadaku? Berikan aku jalan keluar dari persoalanku. Jadi pendeta ini malah hanya ketawa saja dia. Ketawa dia menanggapi apa yang dialami oleh si anak muda ini. Sehingga dia sambil pindah-pindah tempat. Kita bisa bayangkan di area gereja kita ini, si pendeta sambil megang sesuatu, dia berbisik. Nah, jadi ketika itu si anak muda ini merasa ini abang ini kok begitu kali gitu kan? Kok asik pula dia dengan apa yang dia lakukan, cuek kali gitu. Padahal dia sambil berbisik, apa abang bilang katanya? Sambil dekatinya sama pendeta ini, ya, apa abang bilang? Diulang-ulang lagi sampai ada 3 kali, sehingga gurulah bapak pendeta ini, terus dia berbicara kepada anak muda ini. Begitulah kiranya Tuhan dengan kita. Engkau harus semakin dekat dengan Tuhan. Engkau harus melekat. Engkau harus kejar Tuhan itu dulu, sehingga engkau bisa mendengarkannya. Kalau engkau langsung menjerit kepada Tuhan, maka engkau tidak akan bisa dengan jelas mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, karena suara Tuhan itu sangat lembut. Kita ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku hai kamu yang sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, jangan kita langsung menjerit atau langsung mengemukakan semua persoalan kita itu kepada Tuhan. Ya. Tetapi ada baiknya kita ya intim dengan Dia dulu, memuji Dia dulu, menyembah Dia dulu, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh abang pendeta ini. Nah kemudian dia tersadar, dia mulai mendapatkan pengertian yang baru. Kata lama kemudian dia menemukan solusi dari apa yang dia sedang gumulkan. Ya. Kemudian ada satu lagi kisah seorang tukang, ya. Seorang tukang dengan kerneknya. Kita bayangkan kita seperti di sini sekarang ini ada di lantai 2, gitu ya. Jadi tukang itu sedang memasang batu. Nah kemudian si tukang ini ada ketinggalan alat tukangnya, gitu ya. Kemudian dia melempar karena si anak buahnya itu kerneknya itu sedang mengocok semen, ya, mengocok semen. Nah, kemudian karena dia asik, dia butuh martil, gitu ya, dia butuh martil. Apa yang dia buat? Dia mulai lempar uang 1.000 perak, uang logam. Kemudian si kernet ini ambil uang 1.000-nya, ada rezeki, ada berkat, pikirnya kan, diambil, dikantongi. Nah, kemudian dia nggak lihat kalau si tukang ini butuh sesuatu untuk dia bawa ke atas. Kemudian diulang lagi, dipanggil lagi dia. Aduh, dia nggak bisa dengar karena memang situasi ramai, bising. Demikian yang kita seperti yang kita alami hari ini, bising kita alami. Kemudian dilempar uang 5.000, kasih batu lemparkan uang 5.000, tepat depannya pula lagi. Dia pilih uang 5.000 ini dikantongi. Nah, dia mulai lagi kocok semen, dipanggil. Nah, katakanlah lu namanya Arisman, Tris, gitu kan. Tris, tolong dulu, bawa
perlu gergaji gitu kan. Dia nggak dengar-dengar juga. Kemudian saking palaknya dia lemparnya batu. Karena ke punggungnya. Cukup. Baru dia naik ke atas. Oh. Ada apa tuh Lang katanya kan? Dari tadi aku manggil kau sampai 2 kali kau lempar. Ada uang 1.000, ada uang, ambil aja uangnya. Tetapi kau lupa. Dari mana datangnya uang ini kok tiba-tiba ada? Harusnya kamu lihat dulu ke atas. Aku butuh. Demikianlah kiranya kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita hanya fokus ketika kita berdoa, kita berkat Tuhan. Tuhan berkati aku. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, dan kita melupakan Tuhannya. Kita tidak lagi melihat ke atas. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Ya. Ketika Tuhan butuh kita sebagai partner kerjanya di dunia ini untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib tadi, kita melupakan Tuhan. Tetapi ketika ada datang wabah virus corona, kemudian kita baru mencari Tuhan. Ketika Tuhan pukul kita, kemudian kita baru sungguh-sungguh. Demikianlah kiranya Tuhan, kalau kita ingat kejadian yang sedang kita alami ini, COVID-19 ini, itu hanya mengingatkan kita supaya kita semakin erat dengan Tuhan. Tentu ada satu pesan-pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Itulah suaranya yang akan dia perdengarkan. Nah, bagaimana bangsa Israel gagal dalam mendengarkan suara Tuhan sehingga Tuhan begitu marah, ya. Kalau kita lihat kisah mereka, Tuhan sudah sertai mereka dengan tanda. Ada tiang awan, ada tiang api. Ada yang dikasih makanan yaitu manna dan juga burung puyuh. Mereka tidak berkekurangan. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap melakukan sungut-sungut. Ya, sungut-sungut kepada Musa. Tentunya itu sungut-sungut di hadapan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, ya, atau enggak suruh Ulangan, kita masuk dulu ke kitab Bilangan 14, ya, kitab Bilangan 14. Kitab Bilangan 14 ayatnya yang ke-1, ya. Ya, dengan judulnya aja kita baca, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak kami menjadi tawanan? Bukan lebih baik kami pulang ke Mesir dan berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Kita lihat bagaimana bangsa ini, ya, bangsa Israel ini, mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi mereka bisa lagi berpaling, bersungut-sungut dari Tuhan. Nah, sering ini yang kita alami juga, hal yang sama ini kita alami juga, sehingga Tuhan begitu kerasnya berbicara kepada umat Israel dalam Ulangan 28. Ada berkat dan ada kutuk. Ya, apa yang diperkatakan Tuhan di sana? Bisa kita buka dalam Ulangan 28. Hanya judulnya aja. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Ya. Kemudian nanti Ulangan 28 juga ayat 15. Ya. Nah, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Terus nanti ayat berikutnya, segala berkat ini, berkat ini, berkat ini, dan berkat ini akan diberikan kepada kita, kepada bangsa Israel. Nah, syaratnya apa? Hanya baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan
setia. Hanya syarat itu yang Tuhan inginkan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa ini gagal dalam mendengarkan suara Tuhan, itu gagal mereka. Hanya mendengarkan saja sudah gagal, apalagi mentaati, melakukan perintah Allah. Kemudian di ayat 15 ada kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dan seterusnya, kutuk dan kutuklah yang akan terjadi. Mengapa Tuhan sampai langsung berbicara to the point seperti itu kepada bangsa Israel? Karena apa? Mereka tidak percaya. Ya, karena apa? Mereka hanya mau keinginan mereka sendiri yang harus diikuti. Nah, itulah yang membuat Tuhan langsung membuat satu ketetapan. Kalau kau baik-baik mendengarkan dan tak melakukan, maka kau diberkati. Tetapi sebaliknya, bila tidak baik-baik mendengarkan dan tidak melakukannya, maka akan mendapat kutuk. Sangat mengerikan, bukan? Sangat mengerikan. Ya. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Sering kita, kalau kita datang ke gereja, ya, kita berusaha hanya untuk mendengarkan yang enak-enak aja. Gak usah yang bersifat teguran, ya. Jangan yang bersifat janganlah aku nanti dikasih nasihat gitu kan. Nah, kalau kita baca dalam 2 Timotius 3, dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 4 sampai 6, ya. Coba dibaca bagi kita 2 Timotius 3 ayat 4 sampai 6. 2 Timotius 3 ayat 4 sampai 6. Begini firman Allah. Keadaan manusia pada akhir zaman suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti 2 Allah. Timotius 4 ayat 3, sorry. Kembali. Dari ayat 3. 3 ayat 3 ya. 2 Timotius 3 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3 firman Allah, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Iya. Jadi dengan zaman sekarang ini kita tidak mau lagi yang namanya yang kita kalau ada dikatakan ayo memberitakan Injil, kita tidak akan suka dengan hal-hal yang seperti itu lagi. Karena apa? Kita maunya ya mendengarkan berita-berita yang baik lah. Ya, kalau di gereja pun kalau bisa ya yang bawa firman itu orang yang suka melawak gitu kan. Nah, itulah yang sering kita inginkan ya. Kita mau mengumpulkan guru-guru menurut kehendak kita untuk memuaskan keinginan telinga kita ya. Kemudian kita memalingkan telinga kita dari kebenaran dan membukanya dengan dongeng. Nah, ini yang sering terjadi di hari-hari terakhir ini. Nah, kemudian apa-apa saja media atau alat yang dipergunakan Tuhan untuk memperdengarkan suaranya. Yang pertama adalah firman Tuhan ya, seperti yang kita baca ya, adalah firman Tuhan itu Alkitab ini. Jadi firman Tuhan adalah satu-satunya sarana suara Tuhan yang tidak bisa salah ya. Nah, jadi apa di dalam firman Tuhan sebenarnya? Dalam 2 Timotius 3 ya, ayat 15 sampai 16 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan,
yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi sangat berbeda dengan orang yang hanya suka dengan berita-berita yang baik saja. Maunya dia berita yang tentang berkatlah, bagaimana aku diberkati Tuhan. Maunya itulah yang harus kita terima hari-hari ini. Tetapi tidak demikian. Firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu haruslah bisa untuk mengajar kita. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan kita. Yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan kita. Yang keempat untuk mendidik kita kepada kebenaran. Itulah sasarannya. Yang kedua adalah suara dari dalam hati kita. Nah, inilah yang sering kita alami. Secara mayoritas kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu karena kita merasakan dari dalam hati kita. Ketika kita mulai baca Alkitab, baca firman Tuhan, maka ada sesuatu pesan khusus yang kita terima. Itulah yang namanya kita mendengarkan suara Tuhan dari hati kita. Ya. Seperti Filipus, ya. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 9, lalu kata Roh, artinya Roh Kudus kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, ketika Filipus sedang ada di melayani, ya, ketika itu ada orang Ethiopia yang ia layani sedang membaca kitab Yesaya dan dia tidak mengerti. Kemudian Roh berbicara kepada Filipus supaya pergi menjumpai sida-sida dari Ethiopia itu. Kemudian Filipus berbicara dengan dia. Akhirnya sampai si sida-sida itu boleh lahir baru dan dia dibaptis. Itulah yang terjadi. Dan yang ketiga adalah media suara Tuhan itu adalah suara yang dapat didengar langsung. Itulah yang namanya, yang sering kita dengar dengan istilah audible, seperti yang dialami oleh Samuel. Siapa di antara kita yang pernah mendengar suara Tuhan secara langsung berbicara kepada kita? Ada? Ini memang agak spesifik dan jarang ditemukan ini. Sangat spesifik. Dan biasanya ini perlu pengujian. Kalau kita misalnya mendengar suara seperti ini perlu diuji. Ya. Seperti Samuel sendiri, dia masih kecil, ya, sampai 2 kali dia dipanggil, Samuel, Samuel. Dia pergi karena dia dengar. Dia pergi kepada Nabi Eli, ya, karena itu dekat dengan dia. Kemudian dia bangunkan, Bapak, ada apa engkau memanggil aku? Nabi Eli bingung karena dia tidak memanggil Samuel. Terus dia bilang, udah, pergilah tidur lagi, mungkin kau sedang bermimpi. Nabi Eli tidak peka masih. Kemudian sampai terjadi 2 kali. Nah, di sana Nabi Eli kemudian dia mulai berpikir, nah, nanti kalau Tuhan kembali memanggil engkau, Samuel, maka jawablah, ini aku Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam 1 Samuel 3 ayat 9. 1 Samuel 3 ayat 9. Ada yang sudah ketemu? Ayat 9 sampai 10, ya. 1 Samuel 3 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Tadi lagu pujian kita begitu luar biasa, ya. Jadi kita hari-hari harus peka memang dengan suara Tuhan. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada kita, maka seperti apa yang dilakukan oleh Samuel, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Nah, ada baiknya ketika kita saat teduh, ketika kita sedang beribadah kepada Tuhan, hal yang sama kita bisa katakan kepada Tuhan. Terlalu sering kita kalau ketika kita berdoa, kita satu arah, betul? Satu arah kan? Kita maunya kita yang
berbicara terus kepada Tuhan. Kita yang berbicara. Kita tidak beri kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ya. Ini yang sering terjadi. Nah, seperti apa yang diajarkan oleh Eli kepada Samuel, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Nah, mari hari-hari ini kita mulai berbicara kepada Tuhan seperti ini. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Inilah yang harus kita lakukan saat kita sedang beribadah, saat kita sedang saat teduh, ataupun sedang ngapain kita, ya. Kalau bisa sedang bekerja pun kita nggak apa-apa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada hamba-Mu ini, sebab hamba-Mu siap untuk mendengar. Nah, yang keempat, media suara Tuhan adalah malaikat. Nah, ini kita tahu begitu banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh dalam Alkitab bisa berbicara atau bertemu langsung dengan malaikat Tuhan. Yang lebih nyatanya kita lihat di Perjanjian Baru, yaitu kisah daripada Maria dalam Lukas 1 ayat 20-31. Ya, kalau kita baca di sini, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah, bagaimana malaikat bisa berbicara kepada Maria? Ya, Maria terkejut, ya pasti terkejut karena ada suara yang tiba-tiba datang kepada dia. Mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, ini adalah perjumpaan Maria dengan malaikat, sehingga kita tahu sampai sekarang, ya, apa yang terjadi terhadap Maria itu adalah penggenapan nubuatan kelahiran Yesus. Nah, kemudian media suara Tuhan lainnya adalah mimpi dan penglihatan. Nah, hal ini dialami oleh suami Maria, yaitu Yusuf. Ya, ketika dia akan pergi ke Mesir, ya, Tuhan menyuruh lewat malaikatnya, tapi dalam mimpi dia bertemu dengan malaikat. Ya, jadi di dalam Matius 2 ayat 13, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata. Jadi Yusuf bertemu malaikat Tuhan dalam mimpi. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Nah, bayangkan, untuk tujuan meluputkan dari malapetaka, Tuhan berbicara. Demikian halnya kepada kita. Pasti Tuhan akan berbicara kepada kita kalau ada malapetaka di hadapan kita. Tuhan pasti akan berbicara. Jadi memang tidak semua mimpi termasuk dalam bagian ini. Ya, tidak semua mimpi lah. Masa kita mimpi-mimpi yang lain-lain kita katakan, "Oh, apa maksudnya ini?" Tidak semuanya. Ya. Jadi ada bunga tidur, itu mimpi tidak termasuk dalam hal ini, ya. Kemudian media suara Tuhan lainnya adalah kejadian-kejadian, sama seperti apa yang kita alami hari-hari ini, ya. Jadi kalau ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan. Nah, jadi perjumpaan ilahi antara lain dengan malaikat, ya, pengalaman di luar tubuh dan lain-lain adalah salah satu sarana Tuhan mengkomunikasikan kehendak-Nya. Dalam Kisah Rasul ayat 10, ya, Kisah Rasul 10 ayat 11 sampai 13, ini adalah kisah Cornelius, ya. Cornelius, seorang tentara Italia yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi dia ingin mendengarkan berita kabar baik itu langsung dari Petrus. Nah, Petrus dia tidak serta-merta mau mengikuti utusan yang ingin berjumpa dengan Cornelius. Ya, tetapi karena ini sudah suara atau sudah kehendak Tuhan, Petrus harus bertemu dengan Cornelius. Ya, karena kita tahu bangsa Israel tidak bisa bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Itu yang membatasi. Jadi apa tembok-tembok pembatas Petrus yang dialami oleh Petrus, maka Tuhan menyatakan kepada dia supaya
hal itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk memberitakan Injil. Nah, kalau kita lihat, kita baca dalam ayat 11, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda terbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjala dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus sempat menolak ini, karena itu adalah binatang yang haram, tidak bisa. Tetapi ia punya makna tersendiri, bahwa apa yang menurut kita haram, itu halal bagi Allah. Sama seperti orang Israel tidak bergaul dengan orang Samaria, padahal masih satu bangsa dengan mereka. Ya, bangsa orang Samaria kan masih bangsa Israel juga. Mereka ada di bagian utara. Bangsa Israel bagian selatan ini atau orang Yahudi, mereka tidak bisa bergaul dekat dengan orang Samaria. Tapi Yesus memberikan terobosan di sana, ya, di mana Yesus datang menjumpai seorang Samaria, seorang wanita Samaria. Ya, dia bertemu dengan wanita Samaria ini, kemudian murid-murid melihat Yesus yang bercakap-cakap dengan wanita Samaria. Terus mereka terkena heran, kenapa Yesus sampai bisa berbicara dengan wanita Samaria? Padahal mereka tidak bisa bergaul dengan mereka itu. Karena mereka menganggap orang Samaria itu orang-orang yang fasik, sudah mengenal Tuhan tapi menolak Tuhan, tidak menerima Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan terobosan. Ya. Semua bangsa harus mengenal kabar baik. Itulah maksudnya. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Petrus, sehingga tidak ada lagi pembatas-pembatas, tembok-tembok bagi dia untuk memberitakan Injil. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh adalah fenomena alam. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kita batas sampai yang ketujuh aja. Fenomena alam. Jadi seperti bencana alam, malapetaka, epidemi, dan sekarang ini yang kita alami sering mengingatkan kita akan keberadaan Tuhan. Nah, Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 ini mengisahkan kisah Nuh dengan air bahnya, di mana dunia ini pernah dimusnahkan oleh Allah. Segala yang hidup di permukaan bumi ini mengalami kematian. Nah, itulah kejadian air bah. Fenomena alam ini mengingatkan kita kebesaran Tuhan, bahwa pencipta alam bumi semesta alam ini adalah Allah Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi apa menjadi penghalang kita dalam mendengarkan suara Allah? Ya, apa penghalang? Kita langsung aja. Yang pertama, tidak mau mendengar. Ya, antara apa itu? Hati yang keras dan lalai, tidak menyediakan waktu, terlalu sibuk. Nah, bangsa Israel ada salah satu bangsa yang tegar tembuk, ya, tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Ya, jadi kisah Maria juga melukiskan, Maria dan Marta melukiskan bahwa Marta yang selalu sibuk dengan kehidupannya, sementara Tuhan sudah hadir, dia ingin hanya mau melayani Tuhan. Sementara Tuhan tidak mau dia melayani, ya, biar dia duduk diam di bawah kaki di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Jadi lebih baik kita mendengar dulu, jangan sibuk dengan kehidupan kita dulu. Yang kedua, tidak percaya, ya, tidak percaya. Yang ketiga, dosa dan kejahatan, sehingga kita tidak taat. Yang keempat adalah kepahitan, sukar untuk mengampuni. Dan yang kelima adalah iblis sendiri atau setan sendiri yang menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya. Nah, kita bisa melihat kisah Raja Yosafat. Ya, di dalam 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai 14, Raja Yosafat adalah raja yang keempat pada pemerintahan kerajaan Yahudi, ya, Yehuda, kerajaan Yehuda. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel utara itu mereka terpecah setelah Raja Salomo meninggal, ya. Karena Tuhan sudah berfirman kerajaan ini akan terpecah, terbelah dua. Dan yang 10 suku ada di utara, 2 suku ada di selatan. Itulah kerajaan Yehuda namanya, ya.
Jadi Raja Yosafat ada di kerajaan Yehuda, berpusat di Yerusalem. Nah, dia seorang yang takut akan Tuhan, tetapi dia punya besannya itu atau lainnya gitu ya. Itulah Raja Ahab. Raja Ahab ini seorang raja yang ada di Israel Selatan, di Samaria, Israel Utara, Samaria ya. Jadi kemudian ada rencana Raja Ahab, raja bagian utara itu, untuk berebut yang namanya satu kota yang namanya Ramot Gilead. Mereka mengklaim daerah ini adalah punya Israel yang sedang direbut oleh raja atau kerajaan dari Ahaz ya, Raja Ahaz. Nah, jadi Raja Ahaz ini menguasai Ramot Gilead. Nah, kemudian ketika Raja Yosafat sedang jalan-jalan ke Samaria untuk menjumpai lainnya, datang lainnya, hal yang biasa ya. Lain, yuk kita rebut kembalilah Ramot Gilead, kira-kira gitu. Kemudian Yosafat ini kan seorang yang takut akan Tuhan. Kemudian datang dia, panggillah dulu nabi-nabimu, kita harus mendengarkan apa kata nabi-nabi. Jangan langsung kita melakukan peperangan. Nanti apa kata Tuhan kita dengarkan dulu lah. Kemudian pergilah Raja Ahab lainnya itu ke para nabi-nabi. Lalu mereka menyuarakan bahwa mereka bisa merebut Ramot Gilead, bisa mereka perangi, rebut kembali dari Raja Ahaz. Ya, tetapi dia merasa kurang puas. Ya, kenapa tiba-tiba mereka setuju gitu ya? Ternyata setelah diselidiki, mereka diberikan roh dusta kepada nabi-nabinya Raja Ahaz. Nah, kemudian merasa tidak puas, tolonglah ada mungkin satu lagi nabimu atau nabi Tuhan yang bisa menyuarakan kebenaran lah. Kemudian apa kata Raja Ahaz? Memang ada satu nabi namanya Nabi Mika. Nabi ini selalu bertentangan dengan aku, katanya gitu ya. Selalu menceritakan yang tidak baik tentang aku, sehingga aku tidak mau panggil dia. Tetapi karena engkau sudah menyuruhnya supaya dia kita panggil, baiklah kita panggil. Nah, kemudian dipanggillah Nabi Mika. Dan jelasnya Nabi Mika menyuarakan suara Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Kalau nantinya kalau bangsa Israel menyerang atau merebut kembali Ramot Gilead, mereka akan terpecah belah kembali ke kampung mereka masing-masing. Dan Raja Ahaz akan mati. Raja Ahab akan mati. Kemudian apa yang terjadi? Raja Ahab tidak peduli dengan hal itu. Masa 400 suara nabiku, kau satu suara, tentu mana yang menang? Suara terbanyak. Nah, kemudian Raja Ahab datang kepada, ayo kita perangi, karena sudah menang 4 suara itu sudah menang ya. Kemudian mereka perangilah Ramot Gilead. Dan Raja Ahaz berbicara kepada para prajurit-prajuritnya supaya ketika mereka bertempur nanti mereka harus melihat jangan sampai Raja Yehuda yang mereka tewaskan ya. Dan benar terjadi ketika Raja Ahab dia tidak pakai baju kerajaannya, baju rajanya, tapi dia pakai baju zirah biasa. Nah, sementara Raja Yosafat pakai baju kerajaan. Mereka berperang. Ini berperang mereka ya. Kemudian mereka kalah, benar seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Mereka kalah di pertempuran. Nah, kemudian tertangkaplah Raja Yosafat. Mereka lihat, terus Yosafat berbicara, saya bukan Ahab, saya bukan Raja Israel, tapi saya raja orang Yehuda. Nah, kemudian mereka tidak membunuh Yosafat. Nah, akhirnya ada seorang prajurit dari tentara Raja Ahaz melemparkan panah ya. Kemudian ini tembakan bebas mengenai Raja Ahab di antara belahan baju zirahnya. Bayangkan di antara belahan baju zirahnya kena Raja Ahabnya, dan dia mati seketika, seperti apa dikatakan oleh Nabi Mika. Nah,
Jadi akhirnya di ayat 19 kalau kita baca kisah ini, nah Raja Yosafat itu ditegur, ya. Dia ditegur oleh seorang pelihat, bahwasanya dia kenapa bergaul akrab dengan orang fasik, sementara dia seorang yang takut akan Tuhan. Nah teguran dia dengarkan baik-baik sehingga dia bertobat. Nah karena ada peluang, ya, karena ada peluang bahwasanya mereka sudah melakukan peperangan dengan bangsa lain, maka bangsa Moab dan Bani Amon ingin memerangi bangsa Yehuda atau Raja Yosafat, karena mereka melihat peluang ini ada. Namun apa yang terjadi? Ya, kalau kita baca di ayat di dalam 2 Tamarik 20, ya, ayat 3. Ya, ketika bangsa Moab dan bangsa Amon datang berperang melawan Yosafat, nah di ayat 3 dikatakan Yosafat menjadi takut. Sebenarnya Yosafat takut. Kenapa kau diperhadapkan dengan perang ini? Tetapi ketakutan yang dia alami itu tidaklah hanya sampai di sana. Nah apa yang diambil? Keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda dan mencari Tuhan. Nah keputusan kita hari-hari ini juga sangat mempengaruhi akan keadaan kita. Apapun keadaan kita, situasi yang kita alami, tapi biarlah keputusan kita untuk selalu mencari pertolongan daripada Tuhan. Amin. Nah itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Dia tidak hanya dalam ketakutannya, dia tidak hanya dalam kepanikannya, tetapi dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan, apa maksudnya mencari Tuhan? Dia hanya tinggal datang memuji dan menyembah Tuhan. Nah jadi apa yang terjadi? Yang kumpulkan seluruh rakyat Yehuda dan menyerukan kepada rakyat Yehuda supaya berpuasa. Nah itu yang dilakukan oleh Yosafat. Nah ketika mereka mulai memuji dan menyembah Tuhan, tugas mereka hanya itu saja, memuji menyembah Tuhan dan berpuasa. Maka di ayatnya 14 ada seorang nabi, ya, namanya Yahaziel bin Zakaria bin Benanya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan dalam tengah-tengah jemaah sedang mereka beribadah dan berseru. Di ayat 15 dikatakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuan Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ke-16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendatangi pendakian Jis, dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatku dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah inilah yang diperkatakan oleh Nabi Tuhan itu kepada umat Yehuda dan juga Raja Yosafat, sehingga mereka, di mana mereka dengan kesungguhan hati mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan, bagian mereka hanya itu. Jadi bagian yang Tuhan lakukan adalah Tuhan langsung berperang kepada Bani Amon dan Bani Moab. Nah apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di akhirnya? Maka mereka saling bunuh-membunuh. Itu yang terjadi di ayatnya yang ke ayatnya ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan mengalahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasa penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Nah inilah yang terjadi. Jadi ketika sesuatu datang kepada kita, bagian kita hanyalah tinggal memuji dan menyembah Tuhan. Tidak perlu kita banyak berbicara kepada Tuhan, langsung berdoa, meminta
meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi biarlah kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kesimpulannya ya, bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Yang pertama adalah mengaktifkan manusia roh kita. Biarkan manusia jasmani kita dikuasai dan dikendalikan oleh manusia roh kita. Hanya ini satu-satunya cara kita mengaktifkan kembali manusia roh kita, manusia rohani kita. Karena ada firman Tuhan berkata yang bahwa roh kita memang penurut dan tubuh kita inilah yang lemah. Jasmani kita lah yang lemah, tetapi roh kita pun. Jadi begitu mudah sekali kita mengarahkan tubuh kita ini supaya dapat dikendalikan oleh roh kita. Tinggal mengaktifkan kembali roh kita, ya. Kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa dan puasa. Dan nanti kalau kita misalnya melakukan doa keliling, kita ingatlah ini. Kita harus ambil waktu, ya, ambil waktu untuk berpuasa dan juga berdoa kepada Tuhan. Jadi tidak hanya langsung berperang seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Mereka tidak langsung berperang, mereka minta petunjuk Tuhan. Mereka bahkan sampai berpuasa. Dan bagian yang mereka lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga siapa yang berperang di sana hanya tinggallah malaikat Tuhan sendiri yang berperang melawan semua musuh-musuh. Dan yang terakhir adalah menguji setiap roh, karena tidak semua roh berasal dari Allah. Dan bila roh Allah dan bila dari Allah pasti ada konfirmasi. Kalau dari Allah pasti dikonfirmasi, ya. Seperti tadi Nabi yang berbicara kepada Raja Yosafat, dia langsung berbicara, mendapat konfirmasi karena diberi oleh roh Allah. Mereka siap untuk memerangi, tapi bagi mereka tinggal maju dengan pujian dan penyembahan. Ya, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya dunia ini ya masih ada roh-roh iblis yang sedang merajalela. Jadi tidak hanya ada roh Tuhan, karena ada kesempatan bagi mereka untuk merasuki manusia. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya mengundang worship leader main musik. Mari kita angkat pujian. Ini kita kutip dari Kidung Jemaat.
Bahwa di masa-masa yang sukar, masa-masa yang susah yang sedang kami hadapi ini ya Tuhan, Kamu tidak mau larut dalam keadaan ini ya Tuhan, tapi kami mau tuntunan Tuhan. Tentu Engkau memperdengarkannya kepada kami, itu suara-Mu ya Tuhan. Biar telinga rohani kami ya Bapa itu semakin peka untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di masa-masa yang sangat sukar ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat perenungan firman-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Kami menyerahkan kebenaran di dalam Tuhan, biarlah Kau materaikan di dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan umat Tuhan yang kembali. Saatnya kita akan mendengarkan waktu sepekan minggu hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita minggu ini adalah yang pertama, ibadah raya kita kembali hanya satu sesi saja, yaitu jam 10 pagi. Dan minggu ini kita akan melaksanakan doa keliling jam 6 sore. Mari kita persiapkan diri kita persiapkan roh kita untuk berdoa keliling agar kita jangan salah sasaran. Yang kedua, kubu doa setiap hari Senin jam 7.30 di gereja dialihkan ke CDS jam 4 sore sampai selesai, beralamat di gereja Harvest Jalan Kapten Tendean belakang RPH. Dihimbau kepada seluruh kita untuk mengikutinya. Yang ketiga, FA di setiap hari Kamis diganti menjadi Jumat untuk minggu ini saja, karena ada menara doa APT Azusa Prayer Tower, pencurahan Roh Kudus yang tak terbatas secara online jam 7 malam sampai jam 8 malam di tanggal 8 Juli 2021. Link akan dikirim pada hari H. Marilah kita ikut ambil bagian. Yang keempat, FA khusus minggu ini menjadi hari Jumat. FA jadi hari Jumat untuk minggu ini saja jam 7.30. Yang menjadi tuan rumah adalah Saudara Feni, beralamat di gereja. Amin. Yang kelima, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Mari yang bertugas dan rindu mau melayani dipersilakan hadir jam 7 hari Sabtu. Yang keenam, kode perpuluhan telah diterima oleh setiap kita pengerja di tempat ini guna melatih kita untuk setia melakukan perintah Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara besar kepada kita, dan perpuluhan ini terbuka juga untuk umum. Demikian waktu kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini sudah ada laporan persepuluhan yang sedang memberi. Biarlah kita setia untuk memberikan apa yang menjadinya hak Tuhan. Tuhan memberikan kita 100%. Tuhan hanya minta 1/10. Misalnya gaji kita 4 juta, 400 kita beri untuk Tuhan. Misalnya ada usaha kita bertani, beternak, menarik becak, berdagang, kita hitung 1/10-nya kita beri untuk Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi pengumuman singkat. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, persembahan yang merah untuk umum, persembahan yang ungu untuk pembangunan atau kotak gereja, yang merah, kotak merah untuk persepuluhan dan ucapan syukur. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah
kita perhatikan wajah kita, hati kita terpaut kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Ulangan Paulus
Gak lama-lama, cukup sebentar aja. Ada yang perlu dibicarakan. Arjun. Ayo, Feng, langsung Feng. Ayo, Pak, kumpul di tengah, mengingat jam-jam. Jangan mendekat, mendekat, tahan lagi balik. Jangan mendekat, apa? Ini benar. Kasih. Gak ada lagi, Mak. Oh, ini enggak. Ini disiapkan.